Biar enak. Iya, sekalian ini yang kemarin. Mana sebelah sini? Iya. Ini. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang memang sepantasnya harus kita syukuri. Sedikit saja nikmat yang tidak kita syukuri maka bisa berakibat fatal bagi kita semua. Kita mengukur nikmat bukan dari besar atau kecilnya, tapi dengan adanya nikmat itulah kemudian kita bisa tetap bertahan hingga hari ini. Yang sering kami sampaikan, ada dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang pertama yaitu nikmat akal, yang dengan akal itu kemudian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Yang kemudian dengan akal itu, dengan nikmat yang pertama itu, kita bisa merasakan nikmat yang kedua, nikmat beragama, nikmat syahadat, nikmat dinul Islam. Jika tidak ada agama yang menyertai dalam kehidupan kita, tidak terbayang apa yang akan terjadi ya. Kalau agama tidak ada dalam kehidupan kita, tidak mengatur semuanya, entah bagaimana kondisi kehidupan kita. Makanya saya suka heran kalau ada orang yang selalu mengesampingkan agama, menganggap bahwa agama itu tidak perlu, menganggap bahwa agama itu tidak harus diutamakan. Padahal sampai hari ini kita bisa bertahan itu karena adanya agama. Baik, hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Ini sudah muncul belum? Oh sudah. Ini yang pembahasan yang sebelumnya ya, yang tidak sempat ditampilkan ini biar supaya lebih terlihat gambaran secara visual. Ini gambaran visualisasinya. Sejarah, kita masuk di sejarah Bani Israel yang dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, dan Nabi Yakub itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Yakub punya saudara kembar. Jadi Nabi Yakub itu kembar dengan kakaknya Ais. Jadi Nabi Yakub adiknya, kakaknya Ais. Yang di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang kronologis konspirasi, ada makar yang kemudian dilakukan oleh ibunda dari Nabi Yakub alaihi salam, yang tadinya
Nabi Ishak ingin mendoakan Ais karena kecenderungan Nabi Ishak lebih kepada Ais ketimbang kepada Nabi Yakub, tapi ternyata salah sasarannya. Dan itu merupakan skenario-nya Allah. Mau sekuat apapun skenario kita membuat makar ya. Mau sekuat apapun, sehebat apapun kita membuat skenario, tapi kalau skenario itu bertentangan dengan skenario-nya Allah, apa yang mau dikata? Tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa melawan kalau Allah sudah membuat rencananya. Baik hadirin rahimakumullah, ini kisah Nabi Ibrahim ada di surah Al-Hijr. Nah, kemudian ini kabar gembira yang kemarin sudah dibahas juga. Sampai mana kemarinnya? Ini sampai sini, Pak. Pernikahan Nabi Yakub. Pernikahan Nabi Yakub alaihi salam dengan seorang perempuan bernama Laya atau Lea. Tetapi memang jadi kehidupan Bani Israel dari sebelumnya sudah banyak drama ya. Kehidupan Bani Israel dari sebelum mereka lahir itu sudah ada drama. Dimulai dari Nabi Yakub mengalami drama, kemudian yang di Nabi Ishak, maksudnya Nabi Ishak yang membuat drama, kemudian Nabi Yakub juga yang mengalami drama. Nabi Yakub berniat menikahi Rahil, ya, berniat untuk menikahi Rahil, tetapi malah menikahi Laya. Nabi Yakub diminta untuk sebagai syarat untuk menikah dari seorang pamannya yang bernama Laban, yang punya dua anak yang bernama Laya dan Rahil. Nabi Yakub cinta terhadap Rahel, tapi ternyata malah dinikahkan oleh pamannya, oleh Laban, itu malah menikah dengan Laya. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Dari rahim Laya lahirlah 7 orang anak. Ini pendapat yang diragukan, Pak. Para ulama lebih sepakat bahwa Nabi Yakub dari rahim Laya itu punya anak 6. Jadi tidak ada yang namanya Dina, ya, tidak ada yang namanya Dina. Jadi semuanya laki-laki, semuanya laki-laki. Terlepas dari benar atau salah yang jelas, ada perbedaan pendapat. Nama anak yang pertama Ruben, Pak. Nama anak yang pertama paling tua namanya Ruben, ya, atau bahasa lain namanya Rabil. Diingat tuh, Pak. Nanti Ruben ini dalam perjalanannya punya peran sebagai sosok kakak tertua, sebagai bentuk tanggung jawab seorang kakak tertua. Nanti dalam perjalanan kisahnya akan disebutkan. Nabi Yakub menikahi Rahil, tapi kemudian setelah diberikan syarat, silahkan kamu menikahi putri saya dengan syarat harus mengembalakan kambing, mengembalakan ternak 7 tahun. Begitu selesai 7 tahun mengembalakan ternaknya, ternyata sang paman malah menikahkannya dengan Laya, dengan alasan kami tidak pernah menikahkan adik sebelum kakaknya, karena kakaknya Laya. Kami tidak pernah dalam tradisi kami menikahkan seorang adik sementara kakaknya belum. Kalau di kita bahasanya apa? Ngelangkahin. Kalau orang Sunda bilang ngarunghal. Padahal kan sebenarnya sah-sah saja, Pak. Ya, tidak menjadi hukum. Boleh saja seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Tidak harus ada syarat-syarat tertentu. Oh, nanti kalau adiknya didahulukan nikah, nanti kakaknya sulit jodohnya. Lah, jangankan nanti, sekarang aja sulit kok. Lah buktinya itu adiknya sudah ada yang mau sementara kakaknya
belum gitu. Itu tidak ada hubungan ya dengan apakah nanti akan kemudian berakhir lebih lama, lebih susah, yaitu tergantung keputusannya gitu. Tergantung ikhtiarnya. Tapi kemudian akhirnya karena Nabi Yakub jadi cintanya itu lebih kepada Rahil, tetap ada keinginan untuk menikahi Rahil. Terlepas dari apapun motif, yang jelas itu kan mengenai rasa ya. Soal rasa ya nggak bisa ditawar ya. Betul Pak? Bapak menikahi istri karena apa Pak? Karena cinta, karena perasaan. Dan itu tidak ada sebab. Kenapa cinta sama istri? Nggak ada sebab, betul nggak? Nggak bisa diungkapkan alasan. Karena kalau misalkan alasan itu hilang, bagaimana? Jadi nggak cinta lagi dong, betul nggak? Makanya kalau ada seseorang yang merasa menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tidak perlu ditanya kenapa, gitu. Tidak perlu ditanya kenapa. Termasuk mungkin dalam hobi pada akhirnya ya. Kenapa Bapak suka mancing? Ada yang hobi mancing di sini Pak? Ada. Nah kalau ditanya kenapa hobinya mancing Pak? Nah pasti jawabnya nggak tahu ya. Karena kalau dirasionalkan nanti nggak rasional untuk yang lain gitu. Karena rasional menurut dirinya sendiri. Ada yang hobinya badminton, ada di sini. Kenapa hobinya badminton? Kata yang tukang mancing, ngapain olahraga badminton? Kan mancing juga bagian dari hobi. Ada yang hobinya catur. Ngapain hobi badminton? Capek. Mending catur juga olahraga. Nggak capek nguras keringat. Dan lain sebagainya. Tidak bisa ditanya kenapa. Gitu. Kemudian karena Yakub tetap meminta untuk menikahi Rahil, akhirnya pamannya atau Laban, oke. Kalau memang tetap mau menikahi Rahil, silahkan gembalakan lagi ternak saya selama 7 tahun. Jadi 14 tahun perjuangan Nabi Yakub alaihi salam untuk mendapatkan Rahil. Yang kemudian dari Rahil itulah lahir dua orang anak yang bernama Yusuf dan Benyamin. Makanya kenapa Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf, lebih cinta kepada Benyamin, karena memang lebih cinta kepada ibunya, gitu. Perasaan cinta Nabi Yusuf lebih besar kepada ibunya, otomatis kepada anaknya juga. Nah, karena merasa tidak enak, merasa bersalah karena telah membohongi ya awalnya, akhirnya Laban memberikan hadiah berupa hamba sahaya, berupa 2 orang perempuan, hamba saya perempuan, namanya Zulfa dan Bilha. Zulfa itu hamba sahayanya Laya dan Zilfa hamba sahayanya Rahil. Jadi dikasih bonus hamba sayang yang kemudian digauli oleh Nabi Yakub alaihi salam. Itu boleh sampai sekarang juga boleh, hukum itu tetap ada. Ya, hukum itu tetap ada. Meskipun Islam tidak menganjurkan perbudakan, senantiasa menganjurkan agar memerdekakan hamba sahaya, tapi suatu saat mungkin kondisi ini akan terulang, bahwa akan terjadi kembali perbudakan. Mungkin di beberapa tempat ini masih ada, ya, mungkin, wallahu alam, nggak tahu saya. Dan budak itu boleh digauli meskipun tanpa melalui pernikahan. Tapi budak beda sama ART ya. ART digauli enggak. Beda itu. Kalau ART kan ada sistem kontrak kerja, digaji. Kalau budak enggak ada, enggak digaji gitu. Dari 4 wanita Nabi Yakub memiliki 13 orang anak tadi. 1 ikhtilaf, 12 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang 12 disebut sebagai Bani Israel, yang 1 tidak. Kenapa? Karena perempuan jadi seolah-olah lepas begitu saja karena dia akan mengikuti suaminya nanti. Kemudian Nabi Yakub punya gelar Israel, yang artinya Isra itu abdun,
Il itu Tuhan. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan atau Abdullah lah, sama dengan Abdullah dalam bahasa Ibrani. Abdullah Israel. Maka anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Bani Israel. Dalam Al-Quran banyak tersebar kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israel ila akhir ayat, banyak Pak tersebar. Dan perlu diingat bahwa ketika kita membaca kalimah Bani Israel ada dua penekanan makna. Yang pertama sifatnya pujian, yang kedua sifatnya celaan. Tapi kebanyakannya memuji. Kebanyakannya memuji. Ketika Allah mengatakan ya Bani Israel, maka di situ mengandung pujian Allah kepada Bani Israel dengan kelebihan-kelebihannya. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kamu dibanding dengan umat yang lain. Bayangkan, kelebihan Bani Israel itu lebih utama daripada umat-umat yang lain, Mbak. Jadi sudah Allah utamakan itu. Tapi kemudian di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ada di surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat, bukan Allah, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Tapi yang digarisbawahi, yang dilaknat itu hanya orang-orang kafir saja, tidak semua Bani Israel. Akan tetapi memang Bani Israel punya watak yang tidak terpuji. Punya watak yang tidak terpuji. Masing-masing dari putra Nabi Yakub menjadi kabilah besar. Jadi dari 12 yang tadi namanya dari ini namanya Ruben, kemudian Simon, kemudian Levi. Levi ini yang kemudian menjadi nenek moyangnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada Yehuda, nah ini yang menjadi tokoh sentral pada akhirnya nanti. Kemudian ada Isakhor, kemudian ada Zebulon. Itu masing-masing anak punya keturunan, dan keturunan mereka menjadi kabilah besar, menjadi bangsa. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam kan lahirnya di Yerusalem, kemudian hijrah ke Haran. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Kemudian kembali lagi ke Yerusalem, membawa serta seluruh keluarganya, hartanya dan ternaknya. Disambut oleh sang kakak atau oleh Ais dengan membawa serta 400 tentara. Kemudian mereka melaksanakan haji, kemudian membangun Baitul Maqdis. Tentang membangun Baitul Maqdis kemarin juga sudah disampaikan, ada dua pendapat. Yang pertama, yang membangun Baitul Maqdis adalah orang yang sama dengan yang membangun Masjidil Haram. Ya. Yang membangun Baitul Maqdis adalah orang yang sama dengan yang membangun Masjidil Haram, yang membangun Ka'bah maksudnya. Dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi di pendapat yang kedua, yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Yakub. Nah, kemudian mengeluarkan 10% dari harta yang dimiliki. Ini pajak penghasilan. Ini riwayatnya atau sanadnya nyambung ke Nabi Yakub. Ya, yang dilakukan oleh, ini kalau kita zakatnya 2,5%, paling banyak 5% zakat yang wajib. Kalau di orang Nasrani, zakatnya itu, kalau bahasa mereka ya, zakat versi mereka itu 10%. 10%. Dan itu diterapkan ke kita, Pak. Hukumnya diterapkan ke kita. Ada PPN ya, pajak penghasilan berapa persen, Pak? 10%. Itu diterapkan ke kita. Kita belanja sesuatu, kalau apalagi kalau kayak di tempat perbelanjaan yang besar, itu mesti kita bayar pajaknya juga. Kemudian fungsi dari Baitul Maqdis adalah rumah ibadah kedua setelah Ka'bah.
Kan Nabi Yakub itu keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim melaksanakan manasik haji, maka Nabi Yakub juga bersama Ais dan seluruh keluarganya semua melaksanakan haji di Mekah, di Ka'bah. Nah, ini ada sahabat yang bertanya, qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a awal wudi'a gitu. Ayu masjidin wudi'a awal, masjid yang mana yang pertama kali dibangun? Qala al masjidul haram. Qultu thumma ayun? Qala thumma al masjidul aqsa. Masjid pertama yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma, berapa perbandingan antara keduanya? Kata Nabi arba'un, 40. Di sini ditulisnya 40, tapi sebagian ulama menyimpulkan 40 di sini 40 tahun. 40 di sini adalah 40 tahun. Sama kasus dengan ini, Pak. Melewati orang yang sholat, kita lewat di depan orang sholat, hukumnya apa? Ada orang sholat, kita lewat di depannya, hukumnya apa? Haram. Larangannya jelas. Kata Nabi SAW, daripada harus melewati orang yang harus lewat di depan orang yang sholat, lebih baik kita menunggu selama 40. Nabi sering tuh menggunakan bahasa itu. Lebih baik menunggu selama 40. Para ulama berselisih pendapat, ini maksudnya 40 apa? Akhirnya diambil, lebih baik nunggu 40 tahun, Mbak. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada harus lewat di depan orang yang sholat. Bapak pernah lewat di depan orang yang sholat? Secara sengaja? Kecuali kalau di Masjidil Haram ya. Kalau di Masjidil Haram ada kondisi-kondisi tertentu yang memang agak sulit kita menghindarinya, Pak. Karena orangnya sholatnya sembarangan gitu. Kayak seperti ini, Pak. Kalau misalkan di sini ada yang sholatnya itu di antara dua tiang itu, Pak. Ya, di antara dua tiang itu. Kan tidak ada jalan lain, kita lewat saja, Pak. Nggak jadi masalah. Kenapa? Salah dia, kenapa sholat? Menutupi jalan gitu, atau di dekat pintu. Jadi bukan salah yang lewat, tapi salah yang sholat. Kecuali kalau orang yang sholat sudah berusaha maksimal nih, memakai sutroh tambahan, kan ada sutroh itu. Di sini sudah disediakan sutroh, dia sudah menyediakan sutroh dan tidak di tempat yang pantas untuk dilewati. Dilewati juga gitu. Berarti memang salah orang yang lewat. Tidak disebutkan sih dosanya itu atau balasannya itu apa gitu. Yang jelas itu dilarang keras. Bahasanya lebih baik menunggu selama 40. Meskipun itu orang sholatnya selama 40 tahun, kita tungguin gitu, daripada harus melewati. Baik, hadirin rahimakumullah, Baitul Maqdis ini wallahu alam kondisi sekarang bagaimana ya? Ini entah kapan juga diambilnya. Perbedaan pendapat ini kemarin juga sudah dibahas kayaknya kalau nggak salah. Yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Ibnul Jauzi beralasan, aku telah menemukan pendapat yang menguatkan dan mendukung bahwa Nabi Adam lah yang membangun kedua masjid tersebut. Dalam kitab Fathul Bari. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Adam diperintahkan pergi ke Yerusalem untuk membangun Baitul Maqdis. Durasi antara Ka'bah dan Maqdis adalah 40 tahun. Itu menurut Ibnul Jauzi. Ini alasan kenapa Ibnul Jauzi sepakat atau lebih cenderung kepada pendapat ini. Jadi denahnya sama, Pak. Bentuknya sama. Gitu. Tidak mungkin dua bangunan yang sama persis dibangun oleh atau dirancang oleh dua orang yang berbeda. Gitu. Ini alasannya. Karena ini bentuknya awalnya seperti ini. Denahnya itu seperti ini. Sama persis, makanya Ibnul Jauzi lebih
sependapat dengan ini. Pendapat yang kedua, setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Ishak memiliki putra bernama Yakub. 40 tahun kemudian Yakub membangun Masjidil Aqsa di tanah Yerusalem. Durasi antara pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Masjidil Aqsa oleh Nabi Yakub adalah 40 tahun. Pembangunan Masjidil Aqsa sebagai janji Nabi Yakub atas keberkahan dari Allah untuk keluarga dan seluruh anak keturunan. Kan waktu di Haran, Nabi Yakub pernah mengungkapkan cita-citanya atau janji lah, pernah bernazar akan membangun rumah ibadah. Jadi pada dasarnya bukan membangun, sama seperti kasus Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat tergusur atau tergerus oleh banjir bandang waktu zaman Nabi Nuh. Nabi Adam membangun Ka'bah, 40 tahun kemudian membangun Baitul Maqdis. Zaman Nabi Nuh disapu semuanya, tersapu semuanya hingga menyisakan pondasi Baitullah atau Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, sementara Baitul Maqdis dibangun ulang oleh Nabi Yakub alaihi salam. Sedikit kesimpulan, Pak. Peletak dasar kedua bangunan tersebut adalah Nabi Adam alaihi salam. Rekonstruksi kedua bangunan tersebut dilakukan oleh generasi berikutnya di kemudian hari. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam. Baitul Maqdis mengalami beberapa kali renovasi di setiap zamannya. Beberapa di antaranya diakibatkan oleh kebiadaban para penjajah Yerusalem. Nanti pada akhirnya, Pak, akan ada muncul pertanyaan, siapakah yang berhak mengklaim atau pemilik dari Yerusalem? Kan sampai sekarang itu masih jadi perdebatan. Siapakah yang punya hak sah untuk menjadi pemilik? Kan ada 3 ya. Ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Zionisme. Itu berbeda. Ya. Ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Zionis. Itu berbeda. Tidak sama. Bani Israel ya Bani Israel, Yahudi, Zionis nanti lain lagi. Gitu. Ini proses perjalanannya, Pak. Kalau mau ini boleh nanti di-share, Pak. Kalau saya bacakan, ya ini bisa dibaca lah ya. Saya lewat. Ini kita bahas fokus ke perjalanan karena nanti ada poin-poin yang menarik, Pak. Ya, ada poin-poin yang menarik. Kita berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf seorang putra tercinta. Nubuat seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Idqala Yusufu li abihi Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ada 11 gugusan bintang, kemudian matahari dan bulan juga bersujud kepada Nabi Yakub. Ini ada yang dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan ada namanya, Pak. Jadi 11 bintang itu ada namanya. Jirian, Tarik, Zayal, Zulkanfat, Qobis, Wasab. Ada nama-namanya gitu. Jadi yang sujud kepada Nabi Yakub itu masing-masing punya nama. Dengki penyakit paling tua. Ini sebagaimana yang dialami oleh Azazil. Ya, Azazil, masih ingat Pak Azazil siapa? Masih ingat Azazil siapa? Yang kemudian berubah menjadi iblis. Azazil makhluk Allah dari golongan jin yang menyembah Allah, bersujud selama puluhan ribu tahun. Satu riwayat menyebutkan 30.000 tahun, riwayat yang lain bahkan sampai 40.000 tahun, hingga akhirnya Allah muliakan, Allah angkat dia derajatnya, diangkat ke langit. Sampai ketika Nabi Adam diciptakan,
dan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud. Azazil pas kebetulan ada di situ, menolak untuk ikut bersujud dengan alasan dengki, ya, alasan dengki. Sudah sujud ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tapi ternyata posisinya akan digeser. Padahal kan sebenarnya bukan karena Nabi dalam hal ini bukan berarti Nabi Adam lebih baik daripada Azazil. Secara sepintas dulu ya, bukan berarti Nabi Adam lebih baik, tapi memang Azazil merasa tersaingi gitu. Jadi dia sendiri yang kemudian merendahkan dirinya sendiri. Jadilah memang Nabi Adam menjadi posisi yang lebih baik daripada Azazil gitu. Kedengkian Bani Israel diwariskan. Makhluk pertama yang punya rasa dengki Azazil. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu putranya Nabi Adam. Ya, dalam catatan sejarah akidah nih Pak, dalam catatan sejarah akidah yang tercatat ya, yang tidak tercatat wallahu alam. Anak kedengkian yang kedua itu putra Nabi Adam, kisah Qabil dan Habil. Yang berikutnya adalah kisah kedengkian Bani Israel. Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya. Bani Israel dengki. Tadi ditanya, kenapa Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dan Benyamin? Kenapa Pak? Karena lebih cinta sama ibunya. Ditambah lagi Nabi Yusuf sudah ada tanda-tanda kenabian. Sudah ada potensi kelihatan gitu. Wajar nggak kalau seorang ayah lebih memperhatikan, lebih fokus pada anak yang lebih berpotensi, Pak? Wajar nggak? Lebih fokus bukan berarti mengabaikan yang lain. Hanya memang perhatiannya lebih kepada yang satu. Sementara yang lain belum terlihat nih potensinya. Salah nggak Pak? Tidak salah. Kalau memang yang lain mau mendapatkan perhatian, ya tunjukkanlah potensinya gitu. Betul nggak? Apalagi dalam hal ini anak-anak Nabi Yusuf yang lain itu sudah lebih dewasa. Kan selisihnya 7 tahun Pak, antara pernikahan Nabi Yakub menikahi Laya, kemudian Nabi Yakub menikahi Rahel, itu kan selisihnya 7 tahun. Kalaupun tidak disebutkan sih ya selisih usia antara satu dengan yang lain, yang jelas ada beberapa lah yang sudah lebih dewasa daripada Nabi Yusuf sendiri, terutama Ruben ya, yang paling tua. Kata yang satu, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal. Di surah Yusuf ayat 9. Kedengkian, dosa paling tua. Ini kisah iblis, Pak. Sampai akhirnya kemudian menghasut yang lain. Dari kedengkian akan melahirkan dosa yang lain. Karena 3 dosa besar yang menjadi potensi munculnya dosa yang berikutnya. 1, hasad. Yang kedua, al-kibr, kesombongan. Yang ketiga, tomak, ketamakan. Itu harus hati-hati Pak. Kita harus mengosongkan, membersihkan jiwa kita dari 3 dosa itu. Ketika ada sedikit saja rasa hasud, rasa hasad ya, rasa dengki, buang jauh-jauh. Ada sedikit saja rasa kesombongan, buang jauh-jauh. Ada sedikit saja rasa ketamaan, keserakahan, buang jauh-jauh. Karena dari 3 dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Banyak keturunan-keturunan, banyak turunan-turunannya. Ini kisah Qabil. Larangan dengki dari Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi. Penyakit umat-umat sebelum kalian, saya baca terjemahnya, telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Nabi menjelaskan, benci itu adalah pemotong. Ya para sahabat kalau misalkan dibilang pemotong, ya mungkin pemotong rambut, pemotong bulu gitu, maksudnya untuk mencukur ya.
Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini larangan tentang dengki. Kalau orang sudah mendengki, sudah saling dengki, ya tidak akan ada lagi rasa cinta. Ya, itu hukumnya sudah begitu. Benci melahirkan kedengkian masalahnya. Kalau sudah benci nanti ada kedengkian, atau sebaliknya. Kalau dengki pasti benci. Ini hadis yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka masuk ke neraka. Kalau Bapak pernah memutus komunikasi, silaturahmi sampai berujung pada kematian, itu kata Nabi, dakholan nar. Ancamannya tegas gitu. Ancamannya tegas. Kalau tidak komunikasi sementara tidak ada masalah mah ya nggak masalah, Pak. Wah, udah lama nih nggak komunikasi dengan si fulan, ya bukan berarti benci kan. Rukhsah dalam benci boleh, rukhsah dalam dengki boleh, dengki pada 2 orang. La hasada illa fitnataini, kata Nabi. Tidak ada hasud kecuali dalam 2 orang ini. Rajulun ila, ini ada yang dibuang. Ila fi rajulin atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan atahullahu, Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, ilmu tentang Al-Qur'an, kemampuan bertilawah dan lain-lain lah, menguasai paling tidak menguasai ilmu bacaan yang baik, paling minimal. Yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Intinya orang soleh yang rajin ibadah. Boleh tuh Pak, kita dengki sama orang yang rajin ibadah, boleh. Pengen kayak si fulan. Karena dengki yang itu tidak, kan dengki itu menginginkan nikmat orang lain, menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berpindah kepadanya. Sementara kalau beribadah kan nggak mungkin kita jadi pengen beribadah sementara orang lain jadi jangan ibadah, kan nggak mungkin. nggak akan jadi begitu gitu. Kemudian yang kedua, warujulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kepada seorang yang diberikan oleh Allah kelebihan berupa harta dan dia gemar berinfak siang malam. Boleh kita juga dengki sama orang yang demikian. Jadi menginginkan gitu, menginginkan dalam kondisi seperti itu, boleh. Ini makar Bani Israel, Pak. Ini kisah detailnya, Pak. Kata Sam'un atau kata Yehuda dan Ruben, buang saja ke sumur agar dia dipungut oleh musafir. Disetujui itu, kan yang lain bilangnya bunuh. Kata mereka bertiga nih, jangan dibunuh, buang saja. Akhirnya mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk, ya bahasa kita refreshing, diajak main sambil mengembalakan kambing. Kalau mereka mengembalakan kambing, kalau Yusuf ya karena masih relatif masih kecil lah ya. Kemudian janji untuk melindungi Nabi Yusuf jika dia dimakan serigala jadi kan Nabi Yakub punya kekhawatiran, gimana kalau misalkan nanti tidak selamat. Wah, bapak ini meragukan kemampuan kami ini kan orang-orang yang kuat, kami akan lindungi. Mereka berjanji akan melindungi Nabi Yusuf. Tapi kemudian jelas-jelas bahwa mereka punya niat yang tidak baik. Nabi Yusuf kemudian dibuang. Maka Allah memberikan ilham kepada Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur yang kering ya Pak, tidak ada airnya, sumur yang kering dan tidak ada pijakan ya. Kalau sumur di kita kan ada tuh pijakannya ya, pijakan kan menggali sumur itu untuk yang galinya kan dibikin pijakan, sementara ini tidak ada. Pasti akan ada jalan keluar
dari kesulitan. Allah berikan ilham itu. Jadi Nabi Yusuf diberikan keyakinan. Bani Israel kemudian pulang di waktu sore dan dalam keadaan sedih, air mata buaya, sambil membawa baju yang dilumuri darah palsu. Maksudnya palsu bukan darah Nabi Yakub. Darahnya darah asli, Pak. Tapi bukan darah Nabi Yakub. Bukan darah Nabi Yusuf. Ya mengharu biru lah. Sampai akhirnya Nabi Yakub percaya bahwa Yusuf terbunuh. Kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok musafir dijual dengan harga 20 dirham. 1 dirham itu kan berapa sih? Berapa Pak 1 dirham, Pak? Kok saya lupa. 1 dirham itu kan perak ya. Kalau dinar kan 4,25. Itu dinar, kalau dirham itu uang perak. Kemudian Nabi Yusuf dibeli dan diadopsi oleh pembesar Mesir. Oleh pembesar, bukan raja, Pak. Bukan raja, tapi salah satu pembesar Mesir. Di sini kami tuliskan di sini, di setiap duka selalu ada bahagia. Jadi dibuang oleh anak-anaknya, dibuang oleh saudaranya, tapi ternyata mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehidupan yang enak di tempat yang lain. Karena ternyata Nabi Yusuf ketika dibawa ke Mesir itu hidup di tengah keluarga yang secara finansial itu mapan. Meskipun pada akhirnya menjadi pelayan ya. Meskipun pada akhirnya menjadi pelayan. Al-Aziz namanya itu Qatfir atau Kitfir. Nama yang lain itu namanya Istafir bin Ruhaib. Istrinya Ra'il bin Rumail atau yang lebih dikenal dengan Zulaikha. Ini Zulaikha ini buatan siapa nggak tahu, Pak. Riwayat yang kami dapat namanya ini, Pak. Ra'il binti Rumail. Ini entah kenapa kok jadi Zulaikha ya. Udah Isa nih. Mau dilanjut, Pak? Atau cukup dulu? Sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Nanti disambung. Kemarin saya lupa sih pembahasannya sampai mana. Ini diingat ya. Sampai pada Nabi Yusuf hidup di tengah Mesir. Nanti di sini ada kisah yang menarik dan ada poin-poin yang kemudian kasusnya terulang. Ada kondisi-kondisi zaman Nabi Yusuf itu terjadi hari ini, saat ini. Ya, kasus Nabi Yusuf itu banyak terjadi sekarang dan mungkin seterusnya nanti akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Sampai sini dulu, Pak. Ada pertanyaan? Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma hawin ya. Itu doa itu juga kan, terima kasih Pak. Doa itu kan bukan doa dari Nabi, Pak. Doa yang biasa dibaca ya dalam pernikahan, mohon maaf, itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma alif ya, alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu referensinya dari mana? Wallahu alam. Bukan dari Nabi yang jelas, Pak. Ya. Bukan dari Nabi. Doa dari Nabi, doa kepada pengantin cukup barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu, Pak. Doa yang diucapkan oleh Nabi ketika Ali menikahi Fatimah. Di kita banyak pengembangan, Pak. Doa kepada pengantin semoga samawa.
Harusnya samara. Salah tuh. Udah salah doanya lebih salah lagi, Pak. Ya. Kan doa samara itu Pak tidak nyunah lah bahasanya ya. Semoga samara, sakinah, mawadah, rahmah. Itu salah tuh. Bukan salah ya, kurang tepat lah. Kurang tepat tuh doanya. Sudah doanya kurang tepat, diucapinnya salah lagi dengan mengganti samawa. Samawa apa? Sakinah, mawadah, wah. Wah itu kan huruf ya, maksudnya itu kata sambung. Kata sambung itu nggak pernah jadi singkatan, Pak. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang disingkatnya BMKG-nya, bukan BMKD-nya. Ya, dan itu nggak pernah jadi singkatan. Kalau mau samara, monggo samara, tapi itu bukan doa yang dianjurkan, ya. Saya sering baca tuh semoga samara, padahal itu bukan doa. Ya. Kan kalau semoga ya berarti doa. Sakinah itu bukan doa, Pak. Sakinah itu tujuan. Kalau tujuan bukan sudah doa lagi. Ya memang itu yang harus dituju. Semoga selamat. Nah kalau selamat baru tuh semoga selamat sampai tujuan. Kalau kita mau kemana ya bukan semoga. Ya memang karena memang tujuan. Semoga barokah itu lebih pas, Pak. Lebih cocok, lebih pas lah. Semoga barokah itu lebih mewakili. Ketika ada yang menikah semoga barokah daripada semoga samara, sakinah. Lagian mawadah dan rohmah itu kan sebelum nikah pasti sudah ada mawadah dan rohmah. Betul? Atau dalam proses perjalanannya nanti akan ada muncul mawadah dan rohmah. Nanti itu ya, Pak. Jadi doa itu tidak bersumber dari Nabi. Entah dari mana Zulaikha yang kami dapati riwayatnya ini. Kan dalam sejarah sebenarnya tidak butuh yang sahih, Pak. Ya, tidak butuh yang sahih. Yang penting ulama sepakat jadi gitu. Tapi kalau masalah nama ya tidak boleh salah sih kalau nama ya. Karena seperti nama Nabi, nama Abu Bakar tidak boleh salah itu. Tapi memang itu riwayatnya sahih, jelas-jelas kesahihannya. Tapi kalaupun tidak sahih ya tidak terlalu menjadi masalah lah. Gitu. Yang penting kan inti dari sejarah itu poin pelajaran yang bisa kita ambil. Karena bisa jadi sesuatu yang sudah terulang di masa lalu akan terjadi di kemudian hari gitu. Atau akan terjadi kita alami. Itu barangkali, Pak. Jadi doa itu sekali lagi bukan doa dari Nabi. Tapi salah enggak? Ya namanya doa lah, boleh-boleh saja, Pak. Ya, namanya doa boleh sah-sah saja, Pak. Bebas, namanya doa itu bebas, tidak ada batasan, tidak harus bersumber dari Nabi. Bagus bersumber dari Nabi, tidak bersumber dari Nabi nggak jadi masalah. Namanya doa. Kan kita sering doa meskipun tidak bersumber dari Nabi, betul Pak? Sering berdoa meskipun tidak bersumber dari Nabi, sering kan? Iya, jadi boleh-boleh saja, gitu. Oh. Ya. Mohon maaf bagaimana? Bisa dipaparkan nanti sehingga sebelum ke satu sisi ke Nabi Yusuf, tapi paparannya tadi ibu ini yang menurunkan Nabi Musa. Oh, baik. Terima kasih. Nanti di pembahasan berikutnya ya. Kalau memang perlu, Pak, sekali lagi kalau memang perlu, gitu. Jika memang kalau ada poin ya, nanti kami akan, karena yang kami bahas itu yang punya nilai, yang punya poin pelajaran, gitu. Nanti ya di anak-anak yang lain, kalau memang ada poin yang memang menjadi pembahasan, insya Allah nanti dimasukkan. Itu kan ya, maksudnya.
Betul. Nabi Ibrahim lahirnya di Babylon. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, hadirin rahimakumullah, ini sampai di sini. Nanti kalau sekali lagi bagi jamaah yang mau, ini boleh di-share, Pak. Nanti saya share ke siapa lah, nanti ke Pak Haji ya, nanti saya share. Kalau memang mau, boleh kalau mau dipelajari, dihafal, silahkan, Pak. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.